Karena adik kita ini Richard Eliezer mau menyampaikan sesuatu. Oke, silakan Richard. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Barreskrim. Oke ya, teman-teman, terima kasih ya. Yang kami hormati saudara tim penasehat hukum, yang kami hormati peserta pengunjung sidang, izinkan hari ini kami akan membacakan surat dakwaan terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai berikut. Dan mohon izin majelis, identitas tadi sudah dicek oleh majelis sehingga kami tidak akan mengulangi lagi. Kami langsung nanti ke materi dakwaan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 243 Jakarta Selatan 10/2022. Dakwaan primer bahwa terdakwa Eliezer Pudihang Lumiu bersama-sama Ferdi Sambo SH/SIK MH, Putri Candrawati, Ricky Rijal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah. Pada hari Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Seguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Seguling 3, nomor 29, dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH yang beralamat di Forum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Martuyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang berada di luar rumah menerima telepon dari saksi Putri Candrawati agar terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Rijal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun saksi Ricky Rijal Wibowo mendengar ada keributan
namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rijal Wibowo masuk ke kamar saksi Putri Cendrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo bertanya, "Ada apa ibu?" Dan dijawab saksi Putri Cendrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Cendrawati meminta kepada saksi Ricky Rijal Wibowo untuk memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Cendrawati. Tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 243 yang berada di kamar tidur korban Nopriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 kamar Tribrata Sambo, anak dari saksi Perdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Putri Cendrawati. Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan Yos?" Dan dijawab oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Enggak tahu bang, kenapa kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo mengajak korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Cendrawati. Namun sempat ditolak oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo berusaha membujuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Cendrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Cendrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Cendrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo meninggalkan saksi Putri Cendrawati dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Cendrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu, korban Nopriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Cendrawati untuk melaporkan kepada saksi Perdi Sambo SH SIK MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Cendrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan saksi Perdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nopriansah Huta Barat selaku ajudan saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Cendrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Cendrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Cendrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Perdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun, saksi Putri Cendrawati berinisiatif meminta kepada saksi Perdi Sambo SH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nopriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain.
yang saat itu mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Perdi Sambo SH/SIK MH menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Putri Candrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya pada saksi Perdi Sambo SH/SIK MH lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf merupakan orang kepercayaan saksi Perdi Sambo SH/SIK MH dan saksi Putri Candrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang, dan saksi Ricky Rijal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Candrawati di Magelang berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan saksi Putri Candrawati, duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973JX yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansah Joshua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Ricky Rijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nopriansah Joshua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233.001 milik korban Nopriansah Joshua Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nopriansah Joshua Huta Barat. Selanjutnya, pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Ricky Rijal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233.001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Sedangkan senjata api jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 243 oleh saksi Ricky Rijal Wibowo diserahkan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MA yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati. Selanjutnya, rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal atau patwal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Seguling 3 nomor 29 dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta. Lalu meminta terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Candrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi tes PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Candrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut
memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjawab, sudah Ibu. Lalu saksi Putri Candrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya udah diseguling saja. Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, saksi Perdi Sambo SH SIK MH dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Seguling 3 nomor 29 dan tiba sekitar pukul 15.24 WIB. Saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu gerasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Candrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.40 WIB, saksi Putri Candrawati bersama rombongan tiba di rumah Seguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun dari pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Candrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Rizky Rijal Wibowo tiba di rumah Seguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nopriansa Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Candrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift, sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengikuti saksi Putri Candrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Candrawati, setelah itu terdakwa Rijal Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu dengan korban Nopriansa Yosua Huta Barat di gerasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya terdakwa Ricky Eliezer Pudihang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian terdakwa Ricky Rijal Pudihang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan korban Nopriansa Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama korban Nopriansa Yosua Huta Barat keluar rumah melalui gerasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Rizky Rijal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ajan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakoban atau Damson, dan saksi Farhan Sabillah, pengawal motor saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke. Izin majelis selanjutkan. Lanjutkan, silakan.